Dua pesawat TNI AU yang berjenis pesawat tempur ringan Super Tucano jatuh di kisaran Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di lereng Gunung Bromo. 4 awak yang berada di pesawat tersebut dinyatakan gugur atau meninggal dunia. Sebenarnya apa penyebab yang membuat pesawat itu jatuh? Ini cerita gue dari lapangan. Dua pesawat tempur ringan Super Tucano yang masing-masing diawaki dua prajurit itu kecelakaan di Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Nah, dua pesawat tempur itu diawaki oleh 4 orang perwira TNI AU, yakni Kolonel Penerbang Subhan, Kolonel Administrasi Widiono, Letkol Penerbang Sandra Gunawan, dan Mayor Penerbang Yuda Seta. Jadi, gue mau cerita soal kronologisnya nih, friend. Soal apa yang menyebabkan pesawat tempur yang baru dibeli pada 2012 itu kecelakaan. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsikal Pertama Agung Sasongko Jati mengatakan dua pesawat itu awalnya take off dari landasan udara Abdurrahman Saleh, Malang pukul 10.51 waktu Indonesia Barat bersama dua pesawat lainnya. Nah, jadi total ada 4 pesawat yang take off dari sana. Keempat pesawat itu sedang melakukan misi latihan Proficiency Formation Flight. Awalnya dua pesawat itu take off dengan sempurna. Bahkan Kadis Penau bilang bahwa kondisi 4 pesawat itu dalam keadaan prima tanpa kerusakan sedikit pun. Namun tak lama berselang, setelah take off pesawat itu dikabarkan lost kontak. Pesawat lost kontak pukul 11.18 waktu Indonesia bagian Barat, artinya hanya berjarak 27 menit setelah take off. Teman-teman sekalian, pada sore hari kita di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ingin menyampaikan update terakhir mengenai informasi terkait dengan kecelakaan pesawat Super Tucano di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Kemarin kita tahu bahwa pada pukul 11.18 terjadi musibah, yaitu dua pesawat Super Tucano dari Skadron Udara 21 Malang mengalami kecelakaan di lereng Gunung Bromo. Saya ulangi sekali lagi bahwa pesawat ini dalam kondisi baik, penerbangnya baik. Ini dilakukan flight dari 4 pesawat dengan 8 orang kru di dalamnya. Mereka semua menjalankan semua prosedur dengan baik, pre-take-off, pre-start engine baik. Kemudian take-off pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11.18 mereka mengalami lost contact yang terjadi, faktanya itu. Saya bisa jelaskan bahwa mereka terbang formasi. Take-off satu persatu, setelah naik ke atas mereka bergabung menjadi satu kesatuan pesawat yang formasi. Formasi itu dekat sekali. Nah, friend, berdasarkan keterangan Kadis Penau bahwa awan tersebut di Lanut Abdurrahman Saleh Malang setelah take off tuh bisa dibilang baik-baik saja. Namun gak lama berselang katanya awan tiba-tiba menebal. Nah, terus friend, dengan adanya awan tebal tersebut ngeganggu jarak pandang dari pilot pesawat tempur Super Tucano nih, friend. Dan Kadis Penau bilang kalau pilot tersebut mengatakan bahwa jarak pandang hanya sekitar itu bisa ngelihat sekitar 30 meter saja, friend. Bahkan Agung menyebut kalau pilot mengatakan blind, yang artinya buta. Bisa dibayangin lah ya, kalau pilot pesawat tempur sampai bilang begitu berarti awannya benar-benar tebal. Nah, untuk menjalankan prosedur, 4 pesawat ini saling menjauh untuk menghindari tabrakan di udara. Namun, saat menjauhkan diri, salah satu pesawat mengeluarkan tanda emergency transmitter locator atau pemancar sinyal darurat. Pada saat mereka climbing, mereka masuk ke awan, in out, artinya awannya itu tipis-tipis saja. Namun, pada saat climb juga, awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat, sehingga bahkan pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter, itu tidak kelihatan karena sangat tebal, dan para penerbang mengatakan blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur, dan prosedur ini yang menyelamatkan dua pesawat. Pada saat mereka katakan blind, maka secara otomatis sesuai prosedur pesawat-pesawat saling menjauhkan diri. Pada saat mereka menjauhkan diri, terdengar suara LT,
atau emergency locator transmitter, berarti ada sesuatu terjadi pada satu pesawat. Sejurus kemudian, saya tidak tahu berapa lama, baru ada suara lagi, LT lagi yang kedua. Tapi 2 pesawat selamat karena melaksanakan prosedur melepaskan diri dari formasi setelah masuknya awan yang tebal itu. Itu kejadiannya. Dan ini terekam semua di dalam FDR, flight data recorder. Nah, dari keterangan Kadis Penau, bisa dibilang salah satu penyebabnya adalah awan tebal yang ngebuat jarak pandang pilot terbatas. Tapi emang harus benar-benar dicari penyebab utamanya nih, friend, biar jadi pembelajaran pilot Super Tucano ke depannya. Izin Pak, Gita Pak dari Tribunnews. Mau tanya Pak, terkait dengan proses investigasi ini, apa rencananya juga TNI Angkatan Udara menggandeng pihak eksternal gitu Pak, terkait proses investigasi itu? Untuk investigasi saat ini kami sudah bisa melaksanakan sendiri. Kami juga lulusan daripada sekolah-sekolah investigasi di luar yang cukup handle khususnya untuk militari. Dan kebetulan sekarang pesawat militer juga khususnya seperti Super Tucano sudah dilengkapi dengan flight data recorder. Kan sudah biasanya pesawat militer tidak ada, tapi ini ada. Jadi lebih memudahkan untuk investigasi. Tentu kita akan gunakan bantuan luar bila kita kesulitan untuk mengungkap. Nah, friend, sebelum menyampaikan hasil investigasi yang pertama, kalau apa penyebab jatuhnya pesawat tempur ini, sebelumnya Kadis Penau udah menegaskan bahwa jatuhnya pesawat tempur Super Tucano ini bukan karena tabrakan di udara nih, friend. Karena menurutnya emergency transmitter locator dari 2 pesawat itu tidak bunyi bersamaan. Jadi kemungkinan besar tidak terjadi tabrakan di udara. Pesawat formasi kemudian masuk ke awan dan kemudian pesawat jatuh. Apakah ada kemungkinan ini dugaan awal aja? Apakah ada kemungkinan 2 pesawat itu bertabrakan di udara baru kemudian terjatuh? Itu aja Pak. Terima kasih. Saya tidak berani menjawab mengenai soal tabrakan ya, tapi menurut pengamatan saya kalau 2 LT-nya itu menyala dalam waktu yang tidak bersamaan, artinya kemungkinan besar itu tidak tabrakan. Kalau tabrakan mesti kan ada ribut di udara kan, karena masih ada waktu untuk sampai menghantam bawah, tapi ini tidak. Nah, jadi udah clear ya, soal tabrakan di udara itu udah dibantah langsung sama Kadis Penau, Marsma, TNI, Agung Sasongko Jati. Tapi friend, kalau dilihat-lihat nih ya, dari masa pakai pesawat tempur Super Tucano itu bisa dibilang masih tergolong muda. Nah, pesawat ini diketahui masa pakai pesawat Super Tucano bisa berjangka selama kurang lebih 30 tahun, sedangkan yang kita punya ini baru dibeli pada 2012 dari Brazil, yang artinya masih berusia di bawah 10 tahun nih, friend. Kadis Penau juga menegaskan kalau tidak ada penurunan kemampuan dari pesawat ini, walau sudah berusia 8 hingga 9 tahun. Selain itu, buntut dari kasus kecelakaan 2 pesawat EMB 314 Super Tucano ini, Komandan Landasan Udara Abdurrahman Saleh, Marsikal Pertama Fairlianto dipindah tugaskan dari jabatannya. Hal itu berdasarkan surat keputusan Panglima TNI. Fairlianto pun dipindahkan jadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Sementara itu, TNI AU telah membantah bahwa diberhentikannya Fairlianto terkait dengan kecelakaan 2 pesawat Super Tucano. Nah, kayaknya segini dulu nih, friend, yang bisa gue ceritain dari pengalaman liputan gue di minggu kemarin. Sebelum gue akhirin, gue mau ngucapin sekali lagi turut berduka cita, turut berbela-sungkawa terhadap 4 prajurit TNI AU yang telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Ya udah, friend, tetap ikutin video gue selanjutnya ya, friend. Gue Firda mau pamitan dulu. Dadah.